warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Maisha. Ini adalah video pertama aku yang tujuannya lebih ke sharing ya, untuk pembelajaran juga, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Karena berdasarkan pengalaman ini mungkin lebih ke untuk ibu-ibu, teman-teman ataupun adik-adik yang masih kuliah yang kadang bingung, karena aku ingat banget waktu zaman kuliah itu untuk nyari yang namanya sampling itu susahnya minta ampun. Dan mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Jadi ini kita lebih ke sharing aja berdasarkan pengalaman aku. Apa sih pengalamannya? Pengalamannya karena aku lebih banyak mainnya kan ke design and build ya, bikin. Sebenarnya lebih banyak kerjaannya ke interior dan residensial gitu. Jadi ini sebenarnya fokusnya lebih ke sharing mengenai bahan-bahan bangunan atau all stuff about bangunan, atau sebenarnya kalau untuk kali ini kita mau ngebahas tentang besi sih. Karena aku sering ditanya, apa sih hollow, apa sih strip, apa sih nako, kayak gitu. Jadi let's make it short dan kita mulai aja ya. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa dibahas untuk mengenai bahan bangunan, tapi untuk yang paling simpelnya adalah untuk besi ini kita bahas dari bentuknya dulu, karena bentuknya aja macam-macam yang kadang-kadang banyak teman-teman ibu-ibu atau adik-adik kuliah yang masih bingung dan susah ngebedain. Jadi untuk yang pertama mungkin kita bahas dari, kalau besi untuk dikonstruksi itu banyak banget ya. Jadi biasanya kalau untuk struktur itu ada yang namanya WF, ada H-beam, ada kanal C, dan kebetulan kita di sini nggak ada sampelnya karena aku masih banyakkan yang kecil-kecil ya, yang biasa kita pakai yang ada di workshop yang aku potong-potong. Tapi nanti bisa kita tampilin fotonya. Jadi kalau untuk struktur itu ya besi-besi. Kemudian kita bisa lanjut langsung ke bentuk yang sering banget dipakai ya. Yang sering banget dipakai adalah yang biasa disebut dengan pipa ataupun pipa dan hollow, bukan ataupun, karena ini adalah dua bentuk yang berbeda. Kita bahas dari hollow dulu. Hollow bentuknya adalah seperti ini. Jadi yang namanya hollow itu dia bentuknya kotak. Pada dasarnya dia adalah plat yang ditekuk dan dibentuk dengan bentuk dan ukuran tertentu, bentuknya tapi kotak kayak gini. Nah, kadang-kadang suka banyak teman-teman ibu-ibu yang pada bingung. Pokoknya taunya hollow ya hollow aja. Padahal dia ada bedanya, karena dia ada perbedaan adalah jenis plat yang dipakai, ketebalan plat yang dipakai. Jadi ketebalan platnya ada dari 1 mili, 1,2, 1,4, 1,6 dan seterusnya. Biasanya dia kelipatan 0,2. Nah, untuk ukurannya sendiri itu ukurannya sendiri dia ada yang umumnya 2x4, 2x4, 4x4, 4x8, dikali 2 ya. Jadi antara lebar dan tinggi dikali 2, 4x8, 5x10, terus 3x6, atau ada juga yang langsung 10x10, 5x5. Ukurannya macam-macam banget tergantung sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah ini yang namanya besi pipa. Besi pipa tuh sama, intinya sih pipa dan hollow itu adalah besinya bolong tengah. Jadi tengahnya itu kosong karena dia adalah plat yang dibentuk dibuat dengan bentuk tertentu. Kalau hollow itu kotak, kalau pipa itu bulat. Jadi perbedaannya nanti hanya adalah di ukuran dan ketebalan platnya. Pipa dan hollow umumnya panjangnya 6 meter ya Mam. Jadi rata-rata plat lembaran atau kita biasanya nyebutnya plat eser. Nah, plat eser itu umumnya dia polos. Jadi bentuknya kayak gini. Polos. Atas bawah polos. Nah, cuman bedanya ukurannya tadi ya selebar triplek, tapi dia bentuknya polos, cuman nanti ketebalannya aja beda-beda sesuai sama kebutuhan. Biasanya kalau untuk pagar bisa untuk bagian bawahnya, atau bikin pintu besi, bikin macam-macam lah yang biasanya bentuknya custom. Tapi ukurannya dia terbatas karena panjangnya selebar triplek. Ada lagi plat lembaran yang disebut biasanya kita nyebutnya plat bordes. Plat bordes umumnya bentuknya seperti ini. Kalau zaman dulu kita waktu sekolah tuh di Metro Mini ada ya bentuknya kayak gini ya, khas banget tuh untuk lantainya Metro Mini. Cuman kalau itu bahannya aluminium. Kita ngebahas bahan nanti ya, ini untuk kali ini kita ngebahasnya bentuk dulu. Plat bordes biasanya dipakai untuk bisa untuk lantai, bisa untuk stepping tangga. Dan kalau yang ini kebetulan plat bordesnya yang agak tebal. Ini tebelnya ada sekitar 3 milian, dan ini yang cukup, menurut aku sih ini cukup
bagus ya untuk kita pakai dan cukup ekonomis, tebelnya nggak terlalu tebel banget, tapi kadang tergantung sih ujung-ujungnya sih. Kalau untuk setiap kerjaan nanti kita menyesuaikan sama anggaran juga gitu. Cuman untuk 3 mili ini biasanya ya kalau menurut aku sih cukup bagus ya, middle lah gitu. Nah yang 3 mili ini dia bentuknya kayak gini, jadi polanya ada polanya seperti ini. Cuman ini kan karena dia tebel ya, jadi bagian belakangnya tuh flat. Jadi cuman ini dia kayak ininya nongol-nongol gitu, dan bagian bawahnya flat. Ada lagi plat bordes yang tipis. Kalau yang tipis itu biasanya di bawah 1 mili. Itu bentuknya kayak modelnya di emboss. Aku sayangnya nggak punya sampelnya di sini ya. Jadi kayak di sini sisi cekungnya, sisi cembungnya. Nah bagian belakangnya itu dia cekung. Jadi karena dia plat tipis yang di emboss, biar supaya tetap dapat grade bordesnya kayak gini. Cuman kalau itu sih aku nggak terlalu suggest untuk stepping atau untuk lantai ya. Tapi mungkin kalau untuk lebih ke artificial atau untuk estetis aja sih nggak ada masalah. Jadi cuman ambil polanya aja. Plat lembaran itu sebenarnya ada macam-macam bentuknya ya. Ada bordes, ada yang polos. Kita biasanya nyebut plat Acer. Itu juga ada yang tebel banget. Biasanya kalau untuk kapal kayak gitu-gitu tuh bisa sampai 5 cm kayaknya ada juga deh. Kemudian kita lanjut lagi yang disebut namanya plat strip. Plat strip itu sebenarnya sama seperti kalau tadi Acer itu kan polos ya, polos dengan ketebalan tertentu, tapi dia ukurannya kotak, triplek, ukuran 122 2244. Kalau plat strip dia bentuknya kayak gini, jadi ukurannya tertentu, cuma dia panjang kali 6 meter. Jadi misalnya kayak ini ukurannya 5 kali 50, terus atau ada ukurannya 1 kali 20. Tapi pada dasarnya tetap ada toleransi ya. Jadi kalau misalnya kita sebut 550 ya kadang-kadang dia mungkin 4,8 kali 4,850 berarti 48 mili dikali 4,8. Biasanya ada toleransi, jadi nggak full. Itu pun nanti kita bisa bahas lagi karena ada sebutan namanya besi banci dan besi full. Tapi untuk saat ini kita sebut berdasarkan bentuk dulu ya. Jadi ini plat strip, ukurannya biasanya kayak 5 mili kali 50 mili, 3 mili kali 30 mili. Umumnya begitu. Tapi ada yang sebutannya banci, biasanya cuman tipis banget ya, ada 2 mili kali nggak nyampe 3 cm, itu yang banci. Nah itu nanti kita bahasnya nanti. Ini plat strip. Plat strip itu biasanya suka dipakai buat railing wrought iron yang ditekuk-tekuk, yang mesti dipanasin dulu, dibakar dulu, nggak dapat bentuk-bentuk tertentu. Dan ini kita masih ngebahas besi berdasarkan bentuk ya. Jadi karena sebenarnya ada berdasarkan bahan, ada berdasarkan cara dia dibikin, karena ada macam-macam besi, sebutan besinya. Terus untuk plat strip kayak gini. Nah ini ada yang tipis nih, gini. Ini tipis. Ini juga tetap plat strip namanya karena dia panjang gitu. Kemudian ada lagi yang namanya nako. Nako kayak gini. Jadi dia tetap besi. Kalau yang tadi itu kan kalau strip itu dia lebih ke pipih ya. Kalau nako itu dia bentuknya panjang dan lebarnya itu sama. Kayak misalnya 8 kali 8, 10 kali 10, 15 kali 15, 20 20, dan panjangnya umumnya 6 meter. Dan ini bentuknya solid ya. Jadi nggak bolong tengah. Kalau tadi kan bolong tengah. Kalau ini solid. Kadang ada juga yang nyebut ini sebutannya nggak cuma nako, ada juga yang bilang ini firkan. Ini sama, biasanya suka dipakai buat yang tempa atau yang minimalisan, tapi mau yang lebih, karena ini karena penuh ya, otomatis dia pasti lebih rigid. Ini ukurannya juga macam-macam. Ada lagi satu lagi ya besi solid juga. Kalau ini kan kotak. Ada lagi yang bulat. Sayangnya aku nggak punya contohnya di sini. Kita nyebutnya besi beton. Besi beton itu umumnya banyak dipakai buat struktur. Jadi buat biasanya kalau ibu-ibu atau adik-adik lihat kalau misalnya lagi bikin kolom, balok, itu kan bagian dalamnya ada besinya ya. Nah itu pakai besi beton. Besi beton sendiri ada dua macam, ada yang polos, ada yang ulir. Kalau yang ulir tuh kayak ada teksturnya ya. Mungkin nanti kita bisa cariin fotonya. Biasanya yang ulir itu lebih kokoh sih, lebih banyak. Yang terakhir ini besi, namanya besi siku. Besi siku itu sama ya bentuknya, dia siku kayak gini. Umumnya itu ukurannya misalnya 3x3, ketebalannya biasanya 3 mili, ngikutin. Jadi 4x4 ketebalannya 4 mili, 5x5 ketebalannya 5 mili kayak gitu. Cuman ya tetap ya umumnya seperti itu.
So basically overall, Mam, jadi ini bentuk-bentuk kalau besi, kalau kita bagi dari bentuknya ya ini ya. Nah kayak gini nih, ini plat strip, ini nako, ini siku, ini bordes, ini holo tuh macam-macam, ada yang panjang, persegi panjang, ada yang bujur sangkar, dan kemudian ini adalah pipa. Ini adalah pasukan bodrek yang bantuin. Karena mungkin kayak gitu dulu ya, Mam, adik-adik, sharing kita kali ini. Emangnya kalau emak-emak itu agak susah bikin video, jadi harus ada diedit-edit dikit, karena banyak banget intermezzonya. Overall, tapi mudah-mudahan ini sharingnya bermanfaat. Kalau misalnya itu dibantu untuk share ke yang lain, biar supaya ilmunya juga bisa nyebar gitu. Jangan lupa, kalau orang YouTube bilang gimana? Like and subscribe. Thank you ya.